tahan dulu. Nggak semua orang bisa jaga rahasia lo. Kalau lo pernah mimpi ini, diem dan jangan ceritain ke siapapun atau auranya bakal rusak. Gue serius banget soal ini karena banyak banget jiwa terpilih di luar sana yang nggak sadar kalau mereka itu lagi bawa permata spiritual yang harganya mahal banget, tapi dengan gampangnya mereka umbar ke orang-orang yang frekuensinya bahkan nggak nyampe buat ngerti hal sedalam itu. Lo harus paham kalau setiap kata yang lo ucapin ke orang yang salah, itu ibarat lo lagi ngebocorin tangki bensin di tengah perjalanan jauh, yang akhirnya cuma bakal bikin rencana besar Tuhan buat hidup lo jadi macet total, atau bahkan hilang tanpa jejak. Cuma gara-gara ada percikan rasa iri atau keraguan yang muncul dari dengar cerita lo tadi. Kadang, orang terdekat lo itu adalah ujian terbesar lo, karena mereka nggak selalu pengen lihat lo terbang lebih tinggi dari mereka. Dan saat lo cerita mimpi yang luar biasa itu, lo sebenarnya lagi ngasih mereka amunisi buat nembak jatuh harapan lo lewat kata-kata, "Ah, itu cuman mimpi," atau "jangan ketinggian deh mimpinya." Yang tanpa lo sadari, itu langsung ngerusak segel perlindungan gaib yang harusnya ngejaga takdir lo tetap aman sampai waktunya tiba. Jadi mending lo kunci mulut lo sekarang. Simpen getaran energi itu di dalam dada lo sendiri dan biarkan alam semesta bekerja dalam diam tanpa perlu intervensi dari pikiran-pikiran negatif orang lain yang cuma bakal ngebawa sial dan ngebuat cahaya keberuntungan lo redup seketika sebelum lo benar-benar berhasil ngebuktiin kalau lo adalah sang pemenang yang sesungguhnya. Nah, makanya dengerin ini baik-baik. Gue pengen lo tonton video ini sampai benar-benar habis. Kenapa? Karena di bagian paling akhir nanti gue bakal ungkap satu jenis mimpi yang benar-benar sakral. Ini adalah level mimpi tertinggi yang pernah ada. Kalau lo sampai keceplosan nyebut satu kata aja tentang mimpi ini ke orang lain, bahkan ke pasangan atau orang tua lo sekalipun, hidup lo bakal berantakan seketika. Gua nggak main-main. Ini soal menjaga amanah langit yang cuman dititipin khusus buat lo. Bagian 1, realitas pahit tentang orang terdekat. Oke, mari kita duduk bareng dan jujur-jujuran sebentar. Dari hati ke hati, gue tahu banget kok lo sayang sama mereka. Mereka itu orang-orang yang lo ajak makan bareng, yang lo hubungi pas lagi seneng, orang-orang yang selama ini lo anggap sebagai rumah. Tapi lo harus mulai sadar, dan ini mungkin bakal kerasa perih, kalau nggak semua orang di lingkaran lo itu bener-bener ready buat lihat lo terbang tinggi. Ada sebuah sisi gelap dari sifat manusia yang jarang dibahas, yaitu rasa nyaman saat melihat orang lain tetap setara. Kadang mereka lebih suka lo tetap biasa-biasa aja, karena dengan begitu mereka nggak perlu ngerasa gagal. Selama lo masih di bawah, mereka ngerasa punya temen. Tapi begitu lo mulai cerita soal mimpi besar lo, soal visi-visi gila yang lo dapet di tengah malam, vibrasi mereka seketika berubah. Lo bisa ngerasain kan? Ada tatapan yang tiba-tiba kosong atau senyum yang kelihatan dipaksain. Lo harus tahu bro, keraguan yang lahir dari mulut orang terdekat itu efeknya jauh lebih mematikan daripada hinaan dari musuh paling benci sekalipun. Kenapa? Karena kalau musuh yang ngomong, lo bakal tutup kuping. Tapi kalau orang terdekat yang ragu, lo bakal mulai ragu sama diri lo sendiri. Lo bakal mulai mikir, bener juga ya, apa gue emang halu? Di titik itulah aura lo retak. Mereka tanpa sadar lagi narik lo turun balik ke tanah, biar mereka nggak ngerasa tertinggal jauh
di belakang. Itulah realitas pahitnya. Kadangkala, untuk mencapai tujuan langit, lo harus rela berjalan sendirian tanpa validasi dari mereka yang lo sayang. Bagian 2. Jenis mimpi yang mengandung kode harta karun. Gue mau lo dengerin ini pakai perasaan, karena kita bakal masuk ke area yang sedikit lebih magis. Sebelum lo mutusin buat buka mulut dan pamer ke orang lain, lo harus paham dulu kalau mimpi itu ada kasta kasatnya, bro. Nggak semuanya itu cuma bunga tidur atau sisa pikiran lo habis nonton film. Ada jenis mimpi yang isinya itu kode emas langsung dari alam semesta, sebuah pesan privat yang cuma dikirim ke alamat jiwa lo. Jadi tolong banget, jangan sembarang share kalau lo ngerasa dapat salah satu dari 3 jenis mimpi harta karun ini. Pertama, ada momen di mana lo ngerasa dikasih benda pusaka atau simbol-simbol tertentu. Mungkin di dalam mimpi itu lo tiba-tiba pegang kunci kuno yang berat, dikasih perhiasan emas yang kilaunya nggak wajar, atau lo disuruh minum air suci yang rasanya bener-bener nyata di tenggorokan. Lo harus tahu, itu bukan sekadar visual. Itu sebenarnya adalah simbol mandat kepemimpinan atau sinyal kelimpahan yang lagi antre buat turun ke hidup lo di dunia nyata. Itu harta karun energi yang kalau lo ceritain, seolah-olah lo lagi ngebuka brankas rahasia lo di depan umum. Terus kedua, pernah nggak sih lo mimpi berada di tempat tinggi yang bener-bener asing? Lo ngeliat dunia dari atas, atau lo lagi berdiri di puncak bangunan megah yang belum pernah lo datengin seumur hidup lo. Di situ lo ngerasa anginnya, lo ngerasa kebebasannya. Ini tuh kode keras, bro. Alam semesta lagi kasih tahu kalau derajat lo itu mau diangkat tinggi-tinggi. Lo lagi dipersiapin buat posisi yang gak semua orang bisa capai. Kalau lo cerita ke orang yang pendek pemikirannya, mereka bakal narik lo turun lagi lewat omongan sinis mereka. Dan ketiga yang paling dalam adalah saat lo bertemu sosok cahaya tanpa wajah. FYI aja nih, ini bukan hantu atau makhluk yang harus lo takutin. Ini adalah sinyal bimbingan spiritual tingkat tinggi, sebuah frekuensi murni yang mampir ke tidur lo. Sosok ini biasanya nggak banyak bicara lewat kata-kata, tapi lewat rasa. Isinya itu adalah petunjuk atau jalan keluar dari masalah paling pelik yang mungkin lagi bikin lo pusing sekarang. Ini tuh kayak lo dapat bocoran ujian langsung dari pusat. Masa iya bocoran sesakral ini mau lo kasih tahu ke orang yang bahkan nggak peduli sama perjuangan lo? Pikir lagi, bro. Bagian 3. Alasan kenapa setan dan orang iri bisa masuk lewat. Cerita lo, mungkin lo sekarang lagi nanya-nanya di dalam hati. Terus kenapa sih? Emang sebahaya itu ya? Emang mulut gue harus dikunci serapat itu banget? Jawabannya, iya. Karena lo harus sadar kalau kata-kata yang keluar dari mulut lo itu adalah jembatan. Tapi masalahnya jembatan itu bisa dilewati siapa aja, termasuk mereka yang nggak lo undang. Nih, coba dengerin alasan yang lebih logis secara spiritual. Kenapa lo nggak boleh sembarangan nyanyi soal mimpi lo? Pertama, lo harus paham kalau mulut lo itu adalah segel. Pas lo dapat mimpi besar, energi itu sebenarnya lagi terbungkus rapi, kedap suara, dan terlindungi di dalam batin lo. Tapi begitu lo buka mulut buat cerita, boom, segel itu pecah. Energi mimpi itu langsung memancar keluar secara liar. Di saat itulah sosok pengganggu atau energi negatif di sekitar bisa dengan gampang banget masuk ke celah itu. Mereka bakal belokin alur takdir lo, bukan dengan cara nyerang langsung,
tapi lewat bisikan halus ke pikiran orang yang lo ajak ngomong. Tiba-tiba aja orang itu jadi ragu sama lo, dan keraguan mereka itu yang akhirnya ngerusak rencana besar lo. Terus yang kedua, ini yang sering orang remehkan. Lo lagi memicu energi ain atau pandangan dengki. Lo mungkin nggak sadar, pas lo cerita dengan semangat, ada percikan di hati pendengar lo yang bunyinya, kok harus dia sih yang dapet? Kok bukan gue? Meskipun mereka itu teman deket lo, rasa iri itu sifatnya manusiawi, tapi efeknya mematikan secara metafisika. Tatapan dan rasa iri yang tersembunyi, itu kayak panah beracun yang langsung nembak manifestasi mimpi lo di dunia nyata. Mimpi yang harusnya tinggal selangkah lagi jadi kenyataan, tiba-tiba layu dan batal, cuma gara-gara radiasi iri hati yang lo undang sendiri lewat cerita lo. Dan yang terakhir, ini yang paling kerasa efeknya ke diri lo sendiri. Lo bakal kehilangan bensin buat bertindak. Secara psikologis ada fenomena aneh di otak kita. Pas lo cerita soal rencana atau mimpi besar lo ke orang lain dan mereka muji lo, otak lo itu sebenarnya ketipu. Otak lo ngerasa misi itu udah selesai, lo udah dapat hormon kebahagiaan dari pujian itu. Akhirnya apa? Pas waktunya kerja keras buat mewujudkan mimpi itu, lo malah jadi males, nggak ada gairah dan kehilangan momentum. Lo udah kenyang sama pujian palsu di awal, padahal kenyataannya mimpi lo itu masih di awang-awang dan belum jadi apa-apa. Lo baru aja ngebakar bensin lo buat hal yang nggak berguna. Bagian 4, 3. Reaksi tubuh saat lo salah cerita. Pernah nggak sih lo ngerasa tubuh lo tiba-tiba ngirim sinyal yang aneh tepat setelah lo selesai cerita panjang lebar? Itu bukan kebetulan, bro. Tubuh lo itu sebenarnya kompas yang jujur banget. Bahkan jauh lebih jujur dari logika lo sendiri. Kalau lo habis pamer atau cerita soal mimpi besar lo, terus tiba-tiba lo ngerasain hal-hal nggak nyaman kayak gini, itu tandanya lo baru aja mengalami bocor halus secara spiritual. Pertama, perhatiin kalau lo tiba-tiba ngerasa lemes atau ngantuk berat. Padahal baru aja 5 menit yang lalu lo menggebu-gebu, mata lo berbinar, dan energi lo lagi di puncak. Tapi begitu kalimat terakhir lo keluar, lo langsung ngerasa kayak HP yang baterainya drop dari 90% ke 5% dalam sekejap. Itu sebenarnya alarm, bro. Energi lo baru aja disedot, habis sama respon negatif atau vibrasi rendah dari lawan bicara lo tadi. Meskipun mereka cuma diem, batin mereka yang nggak sinkron sama kesuksesan lo, itu udah cukup buat nguras tangki energi lo sampai kering. Terus reaksi kedua, perasaan gelisah tanpa sebab yang jelas. Pernah kan, habis cerita, bukannya lega, lo malah ngerasa ada sesuatu yang ganjel di dada lo. Kayak ada beban yang nggak tahu datangnya dari mana. Rasanya tuh kayak lo baru aja ngelakuin kesalahan besar, tapi lo nggak tahu apa. Nah, itu sebenarnya jiwa lo lagi teriak-teriak. Jiwa lo lagi protes karena lo baru aja melanggar privasi spiritual lo sendiri. Lo baru aja ngebuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup rapat. Dan sekarang rasa nggak aman. Itu mulai ngerembes masuk ke pikiran lo. Dan yang paling nyata efeknya adalah saat mimpi itu tiba-tiba jadi kabur atau lo lupa detailnya. Ini yang paling sering terjadi. Tadi pas bangun tidur, lo ingat setiap inci detailnya, warnanya, suaranya. Tapi begitu selesai lo ceritain ke temen atau saudara lo, tiba-tiba lo jadi bingung sendiri. Tadi gimana ya detailnya, kok gue lupa ya? Itu bukan karena lo pikun, tapi karena hak akses
lo lagi dicabut sementara sama alam semesta. Lo dianggap belum cukup dewasa buat jaga rahasia langit. Jadi kunci menuju kedalaman mimpi itu ditarik lagi sampai lo bener-bener belajar caranya buat tutup mulut. Serem kan? Kalau bimbingan buat masa depan lo hilang gitu aja, cuman gara-gara lo pengen dibilang keren. Bagian 5. Cara membungkus mimpi agar tetap aman di tangan Tuhan. Terus gimana dong kalau lo beneran dapet mimpi yang keren banget? Masa cuma didiemin doang? Ya nggak gitu juga bro. Ibarat lo punya barang mewah, ya harus dibungkus rapi, dijaga bener-bener biar nggak basi atau rusak karena paparan udara luar. Lo harus tahu cara mainnya biar energi mimpi itu tetap aman dan bener-bener jadi kenyataan. Gini cara lo nge-protect aset spiritual lo. Pertama, ini tantangan buat ego lo. Lakuin puasa bicara selama 3 hari. Gue serius, please banget. Begitu lo bangun dengan mimpi besar itu, jangan bahas apapun soal itu selama 3 hari penuh. Tahan lidah lo, tahan keinginan buat pamer. Biarin energinya mengendap dulu di dalam diri lo. Biarin dia menyatu sama jiwa lo. Dan biar frekuensinya jadi makin solid. 3 hari ini adalah waktu krusial di mana mimpi itu lagi nanam akar di batin lo. Kalau lo udah buru-buru cabut dan tunjukin ke orang, akarnya nggak bakal pernah kuat. Terus yang kedua, tuangkan semuanya ke buku jurnal rahasia. Ingat ya, tulis di kertas pakai tangan, bukan di status media sosial, bukan di story IG, dan jelas bukan di grup WA keluarga. Kenapa harus ditulis? Biar memori itu terkunci secara fisik. Ada keajaiban pas tangan lo gerak nulis detail mimpi itu. Itu seolah-olah lo lagi bikin kontrak sama alam semesta. Tapi tetap, jurnal itu cuma buat mata lo doang. Itu adalah ruang private antara lo dan takdir lo. Tempat lo bisa jujur, tanpa takut di-judge sama orang lain yang nggak paham. Dan yang terakhir, ini yang paling sakral, lakukan doa segel langit. Setelah lo tulis, lo lipat tangan atau sujud. Terus lo ngobrol langsung sama Tuhan. Minta sama Dia supaya mimpi ini dijaga ketat dari segala macam pandangan mata yang dengki dan hati yang penuh iri. Bilang kalau lo serahin semua proses dan eksekusinya cuma ke tangan Sang Pencipta, bukan ke bantuan manusia. Dengan begitu, lo udah naruh mimpi lo di tempat paling aman, di seluruh alam semesta, di mana nggak ada satupun setan atau orang iri yang bisa nyentuh. Lo tinggal jalanin hidup dengan tenang, karena paket masa depan lo udah dijagain langsung sama pusat. Bagian 6. Dampak buruk. Kalau mimpi besar, lo sudah kadung bocor. Tapi gimana kalau nasi udah terlanjur jadi bubur? Lo udah terlanjur antusias, lo udah terlanjur nyanyi ke sana kemari, dan sekarang lo mulai ngerasa ada yang nggak beres. Jujur aja ya, ini biasanya yang bakal terjadi. Dan sumpah, rasanya itu nggak enak banget. Kayak ada beban yang nggak kasat mata, tapi nyata banget ngehimpit hidup lo. Pertama, lo bakal ngerasa rencana lo selalu mentok di tengah jalan. Aneh banget. Padahal sebelumnya semua kelihatan lancar-lancar aja. Tapi tiba-tiba ada aja hambatannya yang nggak masuk akal. Entah itu urusan teknis yang mendadak rusak, orang yang tiba-tiba narik dukungan, atau peluang yang hilang gitu aja. Itu terjadi karena pagar gaib yang harusnya ngelindungin benih mimpi lo itu udah roboh total. Tanpa perlindungan mimpi lo jadi rentan banget kena polusi energi negatif dari luar, dan akhirnya jalan lo jadi macet total. Terus lo bakal ngerasain pahitnya jadi bahan omongan di belakang. Ini nyesek banget bro. Orang yang awalnya lo percaya buat dengerin cerita paling privasi lo,
Malah nyebarin mimpi itu sebagai bahan bercandaan pas lo nggak ada. Mereka mungkin bakal nganggep lo lagi halu atau terlalu ketinggian berkhayal. Reputasi lo taruhannya di sini. Alih-alih dapat dukungan, lo malah dapat label negatif yang bikin lo jadi makin ragu sama kemampuan diri lo sendiri. Dan ini yang paling ngeri, yang paling bikin nyesel seumur hidup. Mimpi itu nggak pernah jadi nyata. Kesempatan emas yang harusnya milik lo, yang kodenya udah dikasih lewat mimpi tadi, tiba-tiba lewat gitu aja. Dan yang bikin lebih sakit, lo ngelihat orang lain yang mungkin lebih pendiam, lebih fokus, dan gak banyak omong, malah mewujudkan apa yang lo impi-impikan tadi. Seolah-olah jatah sukses lo itu pindah tangan karena lo dianggap gak amanah buat ngejaga rahasia yang udah dititipin. Lo cuma bisa bengong ngelihat orang lain panen, sementara lo cuma megang sisa-sisa ceritanya doang. Bagian 7, 3, kunci pemulihan. Kalau lo udah terlanjur cerita, tenang bro. Jangan langsung panik atau ngerasa kiamat dulu. Gue tahu rasa sesalnya emang dalam banget. Kayak ada lubang di hati karena lo ngerasa udah ngerusak takdir lo sendiri. Tapi dengerin gue, alam semesta itu maha pengasih. Selalu ada jalan buat balik kalau lo bener-bener mau memperbaiki keadaan. Kalau lo ngerasa udah terlanjur keceplosan dan auranya mulai kerasa berantakan, segera lakuin langkah darurat atau kunci pemulihan ini buat nutup lubang bocornya. Pertama, lo harus tarik ucapannya secara batin. Ini bukan soal narik kata-kata secara fisik, karena itu udah nggak mungkin. Tapi soal mutusin ikatan energinya. Lu ambil waktu tenang, pejamin mata, terus bilang dengan tegas dan mantap di dalam hati. Gue batalkan keterlibatan energi orang itu dalam takdir gue. Mimpi ini tetap milik gue dan Tuhan. Lu harus ngerasa kalau lu lagi mutusin kabel-kabel energi yang menghubungkan mimpi lo ke pikiran orang lain tadi. Putus semua koneksinya sekarang juga, biar frekuensi mereka nggak lagi bisa ngeracunin manifestasi lo. Terus yang kedua, lo perlu lakukan sedekah tersembunyi. Kenapa harus tersembunyi? Karena tujuan kita di sini adalah buat nambal kebocoran energi lo lewat jalur langit. Kasih makan orang yang butuh di pinggir jalan, atau kasih makan kucing liar, apapun itu. Tapi syarat mutlaknya, nggak boleh ada satu orang pun yang tahu, bahkan orang rumah sekalipun. Tindakan tulus yang nggak dipamerin ini punya kekuatan buat narik kembali keberuntungan yang sempat menjauh. Ini adalah cara lo buat bilang ke alam semesta kalau lo udah belajar caranya berbuat sesuatu dalam diam. Dan yang terakhir, lo harus ganti strategi atau detail kecil dari rencana lo. Ini teknik yang cerdas banget bro. Biar nggak persis sama dengan apa yang lo ceritain ke mereka, coba ubah dikit cara lo ngeksekusi rencana itu di dunia nyata. Ubah waktunya, ubah metodenya, atau ubah langkah awalnya. Tujuannya apa? Biar pengganggu atau energi negatif yang udah nungguin lo di jalur yang lama itu jadi bingung karena targetnya udah pindah jalur. Lo bikin manuver baru yang cuman lo dan Tuhan yang tahu. Dengan begitu, lo udah punya blueprint baru yang masih segel, yang auranya masih murni dan siap buat lo ledakin lagi. Bagian 8, satu jenis mimpi terlarang. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Gue mau lo bener-bener pasang telinga dan buka hati lo lebar-lebar. Karena apa yang bakal gue omongin ini adalah level yang sangat berbeda. Ada satu jenis mimpi yang gue sebut sebagai mimpi penobatan. Ini bukan sekadar mimpi dapat duit
atau dapat jodoh. Bukan, ini jauh lebih besar dan lebih sakral dari itu semua. Bayangin, di tengah tidur lelap lu, tiba-tiba lo dibawa ke sebuah dimensi yang rasanya jauh lebih nyata dari dunia tempat lo napas sekarang. Di situ, lo diperlihatkan akhir hayat lo dalam keadaan yang sangat mulia. Atau lo ngelihat secara spesifik posisi atau jabatan besar yang bakal lo dudukin di masa depan nanti. Bahkan, lo dikasih tahu lengkap dengan kapan waktunya itu bakal terjadi. Mimpi ini punya ciri khas yang nggak bisa lo bohongin. Suasananya tenang banget, bau harumnya bahkan bisa kerasa nyata di hidung lo sampai lo bangun. Dan ada rasa damai yang bikin lo nggak pengen balik lagi ke realitas. Itu adalah momen dimana alam semesta ngetuk pintu jiwa lo buat bilang, ini lo, hadiah buat perjuangan lo. Tapi, kenapa jenis mimpi ini disebut terlarang buat diceritain? Kenapa lo harus bener-bener bungkam soal ini? Karena, bro, mimpi ini adalah kontrak eksklusif antara lo sama Tuhan. Ini adalah surat cinta privat dari langit yang cuma ditujukan buat nama lo. Begitu lo ceritain itu ke orang lain, meskipun cuma sekejap, lo secara nggak sadar dianggap sedang sombong. Lo dianggap ngerasa udah sampai di garis finish, padahal perjuangan lo di dunia nyata belum selesai. Lo tahu apa akibatnya? Ini ngeri banget. Ujian lo bakal dibuat berkali-kali lipat lebih berat dan lebih nyesek. Kenapa? Karena lo dianggap belum cukup dewasa, belum cukup kuat buat megang amanah rahasia langit. Dan yang paling bikin hati hancur adalah kemungkinan besar mandat atau hadiah besar tadi bakal ditarik balik. Kesempatan itu bisa hilang gitu aja, cuman karena lo nggak bisa nahan lidah buat nggak pamer soal kejayaan yang sebenarnya masih jadi rahasia antara lo dan Sang Pencipta. Jadi, kalau lo dapat mimpi penobatan ini, tolong peluk mimpi itu erat-erat dalam doa lo. Jangan kasih tahu siapapun sampai dunia sendiri yang ngelihat lo berdiri di atas sana sebagai pemenang. Mimpi sakral itu adalah mimpi tentang kejayaan akhir lo. Bawa mimpi itu sampai masuk ke liang kubur. Biarkan dunia cukup ngelihat buktinya aja nanti. Mereka nggak perlu tahu gimana proses atau bocoran awalnya. Ingat, gue ingetin sekali lagi ya. Jiwa terpilih itu nggak perlu banyak bicara, tapi mereka banyak bekerja dalam diam. Mulai detik ini, filter siapa aja yang berhak dengar suara lo. Karena nggak semua telinga layak buat dengar pesan suci dari langit yang dititipin lewat lo. Tetap waspada, tetap rendah hati, dan jaga rahasia lo rapat-rapat. Gue tunggu cerita sukses lo. Tapi nanti, pas semuanya udah bener-bener jadi nyata di depan mata.